Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat muslimin, sahabat-sahabat muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kesehatan dan berbagai kenikmatan. Wabil khusus pada detik ini kita sampai saat ini masih diberikan keistiqomahan oleh Allah, masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa mengkaji kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah yang ditulis oleh Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi. Sahabat-sahabat muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat rahimakumullah, insyaallah segmen ini merupakan segmen yang terakhir dari sekian segmen dan episode kita dalam mengkaji kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah ini. Itu artinya hari ini insyaallah kita akan mengkhatamkan kitab ini, dan pembahasan kitab ini diakhiri dengan pembahasan kunutus syafi'iyah, kunut dari mazhab Imam Syafi'i, dari pengikut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Karena kitab ini merupakan kitab fikih yang bermazhab mengikuti mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kunutus syafi'iyah. Allahumma hdina fi man hadaita wa 'afina fi man 'afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma a'taita wa qina syarra ma qadaita fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika wa innahu la yadhillu man walaita wa la ya'izzu man 'adaita tabarakta rabbana wa ta'alaita falakal hamdu ala ma qadaita walakas syukru ala ma an'amta bihi wa aulaita nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa sallam. Sahabat-sahabat muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat rahimakumullah, sebenarnya pembahasan kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah ini sudah tuntas pada segmen sebelumnya, segmen yang kemarin. Kami sebenarnya masih sedang menggali informasi apakah kunutus syafi'iyah, kunut yang saya bacakan tadi itu termasuk bagian dari kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah yang memang benar-benar ditulis langsung oleh Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi. Tapi karena berhubung di dalam kitab ini ternyata dituliskan kunut ini, ya husnuzan kita ini termasuk bagian dari kitab, sehingga ya kita kajilah sedikit tentang kunutus syafi'iyah. Jadi sahabat shaimin dan shaimat, muslimin dan muslimat, bahwasanya kunut itu dalam Islam, dalam syariat kita itu ada 3. Yang pertama ada yang disebut dengan kunut nazilah. Kunut nazilah adalah doa yang dipanjatkan, posisinya sama ketika i'tidal di rakaat terakhir. Doa itu dipanjatkan doa kunut itu dipanjatkan ketika terjadi peristiwa musibah yang sedang menimpa, yang sedang terjadi. Bisa kita ambil contoh misalnya bencana alam, atau seperti yang kemarin pandemi COVID-19. Itu ketika itu kita disunahkan untuk membaca kunut nazilah. Hal ini kita lakukan karena mencontoh apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah pernah membaca kunut selama 1 bulan, ketika umat Islam dicoba dengan banyaknya qurra atau sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran berguguran di sumur Maunah. Banyak yang meninggal mati di sumur Maunah. Mereka adalah sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran. Kemudian Rasulullah melaksanakan atau membaca doa kunut nazilah selama 1 bulan.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, misalnya ada yang disebut dengan kunut witir. Kunut witir ini dibaca ketika pelaksanaan pelaksanaan sholat witir, tepatnya di 15 terakhir dari bulan suci Ramadan, baru kita melaksanakannya. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan kunut subuh. Kunut yang kita laksanakan pada rakaat kedua dari sholat subuh, tepatnya setelah kita ruku dari rakaat kedua, yaitu ketika kita i'tidal. Nah, dalam hal ini juga sama seperti witir, ada perbedaan pendapat dalam menyikapi kesunahan kunut subuh. Menurut para pengikut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal, bahwa kunut subuh itu tidak disunahkan, karena dulu Nabi memang pernah melaksanakan kunut subuh, kemudian Nabi meninggalkannya, kemudian Nabi tidak melakukan lagi. Tapi menurut pendapat Imam Malik, pengikut para Imam Malik dan para pengikut Imam Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'iyah, mengatakan bahwa kunut subuh merupakan ibadah yang disunahkan. Membaca kunut subuh merupakan ibadah yang disunahkan. Bahkan menurut mazhab Syafi'iyah, kunut subuh termasuk bagian dari sunnah ab'ad, yang artinya kalau sunnah ab'ad itu ditinggalkan, maka disunahkan bagi kita untuk melakukan sujud sahwi sebelum salam. Hal ini didasarkan dengan suatu riwayat bahwasanya Rasulullah SAW melakukan kunut terus sampai beliau meninggal, sampai beliau wafat, beliau terus melakukan atau membaca doa kunut. Itu ya, tergantung bagaimana kita menyikapi dua dalil yang bertentangan ini, sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau kita pakai pendekatan usul fikih, kan ada teori ta'arud yang dikenal dengan al-jam'u wa taufik, yaitu mengkompromikan, memadukan dua pendapat ini. Tapi tampaknya sangat sulit sekali untuk mengkompromikan dua hadis yang bertentangan, yang sama-sama diajukan atau dikemukakan oleh para ulama kita gitu, para ulama kita. Maka dari itu ya, kita mau tidak mau harus melakukan alternatif yang selanjutnya, yaitu yang namanya tarjih, mengunggulkan. Nah, menurut pendapat yang pertama yang tidak mengatakan sunnah, bahwa kunut itu tidak disunahkan, mereka mendasar bahwa dalam teks hadisnya tidak ada keterangan yang jelas yang mengatakan bahwa Nabi melarang kita untuk membaca doa kunut. Tidak ada pernyataan yang jelas, tapi larangan untuk membaca kunut itu murni hasil interpretasi penafsiran terhadap bunyi hadis tersebut. Sementara menurut pendapat yang mengatakan bahwa kunut itu disunahkan, itu berdasarkan pada zahirun nas, berdasarkan pada tekstualitas hadisnya. Tekstual hadisnya mengatakan bahwa kunut subuh itu dilakukan oleh Rasulullah hingga Rasulullah wafat. Jadi ketika terjadi pertentangan antara penafsiran atau interpretasi teks dengan makna zahir, makna tekstualnya, maka yang dimenangkan adalah makna tekstualnya gitu. Tapi sahabat-sahabat sekalian, ini sebenarnya masalah-masalah furu'iyah, persoalan-persoalan yang memang cenderung bahkan rentan sekali terjadi perbedaan pendapat. Jadi bagaimana kita bersikap dewasa dalam menyikapi perbedaan pendapat ini. Bagi mereka yang tidak kunut, maka tidak usahlah menyalahkan, bahkan saling membid'ahkan, bahkan sampai membid'ahkan mereka yang melaksanakan kunut, karena Rasulullah pernah melaksanakannya. Begitu juga mereka yang melakukan kunut pun tidak perlu mengolok-olok mereka yang tidak melakukan kunut. Jadi bagaimana kita bersikap dewasa dengan menghargai perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan ulama kita. Bukan makom kita lah untuk menilai salah dan benar. Jadi semuanya itu, semua pendapat ulama-ulama madhab kita itu benar semua. Tergantung bagaimana kita menyikapi perbedaan tersebut, dan kita memilih mana pendapat yang hendak kita ikuti berdasarkan pengetahuan kita, berdasarkan pemahaman kita terhadap dalil dan pendapat para ulama tersebut. Itulah mengapa sahabat sekalian, segmen terakhir ini jadikanlah momen untuk saling menghargai pendapat satu dengan pendapat lainnya.
Karena kitab ini adalah merujuk kepada pendapat madhab Asy-Syafi'iyah, maka tentu akan terjadi perbedaan pendapat dengan pendapat-pendapat lain, terutama pendapat misalnya yang terjadi di kalangan Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah. Itu sudah merupakan sesuatu yang wajar. Bukan makom kita untuk saling menjelek-jelekkan satu sama lain lantaran perbedaan pendapat. Sahabat-sahabat sekalian, mungkin cukup sampai sekian segmen kita, segmen terakhir kita. Alhamdulillah kita sudah tuntas menghatamkan kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah yang ditulis oleh Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi. Kegiatan yang diselenggarakan oleh sahabat-sahabat LTN NU Kota Denpasar, Bali. Mari kita akhiri kajian kitab atau khataman kitab ini dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna nastaudi'uka jami'a ma hafidnahu wa ma nahfazuhu minal ulumi wal ma'arifi hatta taruddahu alaina fi waqti ihtiyajina ilaihi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.